Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abada, Magister Pendidikan. Saya mengikuti apresiasi guru dan tenaga pendidikan kategori dedikatif tahun 2024 dengan judul Upaya Guru Raplesia dalam Pembentukan Karakter Siswa dengan tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Halo semuanya, saya salah satu guru di SMP Negeri 14 Bengkulu Utara. SMP Negeri 14 Bengkulu Utara terletak di Desa Dusun Raja, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Apa itu karakter? Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Apa visi pendidikan Indonesia dan profil pelajar Pancasila? Visi pendidikan Indonesia yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yakni pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Karakter apa yang wajib ditanamkan para guru kepada siswa-siswanya? Simak video ini. Karakter Taman Sifa. Taman Sifa singkatan dari Tabligh Amanah Sidik Fatanah. Tabligh artinya menyampaikan, bagaimana saya akan mengajarkan pada para siswa agar menyampaikan sesuatu yang baik kepada keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, amanah, di mana saya akan menanamkan kepada siswa saya agar selalu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, saya akan mengajarkan sidik, yang berarti jujur. Dari segala hal, siswa dituntut untuk berkata jujur dengan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, fatanah, bagaimana saya mendedikasikan mereka agar menjadi manusia-manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus dan bisa bermanfaat untuk orang lain ke depannya. langkah-langkah aksi nyata. Yang pertama, observasi. Saya telah melakukan observasi secara langsung kepada peserta didik, di mana saya mencari permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kasus pertama, saya mendapatkan mereka mendapatkan perlakuan pembulian. Yang kedua, mereka dari korban dari broken home. Yang ketiga, mereka korban dari pengguna media sosial yang kurang tepat. Langkah kedua, wawancara. Langkah ketiga, pembinaan. Para siswa saya merasa nyaman untuk bercerita dan membuka pilu-pilu kesedihan di dalam diri mereka. Mereka menceritakan secara gamblang semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Setelah mereka menyampaikan permasalahan-permasalahan mereka, saya sebagai guru akhirnya memberikan solusi-solusi yang dapat mereka lakukan. Langkah keempat, evaluasi. Langkah kelima, pengimbasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abada. Saya izin menyampaikan aksi nyata saya yang berjudul Upaya Guru Raplesia dalam Pembentukan Karakter Siswa. Yang selama ini saya amati, yang telah saya lakukan observasi Bapak, ternyata para siswa kita ini memiliki karakteristik yang berbeda. Bagaimana penanganan masalahnya juga harus berbeda antara satu dan yang lainnya. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang saya rinci, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ketika melakukan sebuah tindakan kepada siswa-siswa yang bermasalah dan sebagainya. Yang pertama, kita harus memperdalam dulu mengenal profil siswa ini. Dari kalangan apa, keluarganya bagaimana, ekonominya bagaimana, kebiasaan sehari-harinya bagaimana. Setelah itu, tindakan selanjutnya ketika anak bermasalah kita panggil dengan cara deep talk atau berbicara hati ke hati secara langsung, sehingga anak ini merasakan yang saya beri namanya sifat kasih sayang, di mana anak ini kita tanya dengan hati ke hati sehingga mereka merasa nyaman dan menceritakan permasalahan apa yang sedang mereka hadapi, kenapa permasalahan-permasalahan itu bisa terjadi kepada diri mereka. Setelah itu, ketika anak bermasalah, setelah kita berikan ruang untuk kasih sayang, kalau masih melanjutkannya kita panggil orang tua. Ketika manggil orang tua, kita harus sampaikan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi si anak. Baik itu mungkin dia adalah korban dari broken home,
atau mungkin mereka korban bulian, atau juga korban anak-anak yang terlantarkan yang kurang kasih sayang. Setelah pemanggilan orang tua telah kita lakukan, ketika anak itu bermasalah lagi, kita akan ada pembinaan, pertemuan antara siswa, orang tua kepada kepala sekolah. Dengan tindakan-tindakan inilah akhirnya kita akan memutuskan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada anak. Nah, di pendidikan karakter ini Bapak, yang telah saya lakukan adalah saya telah melakukan wawancara kepada beberapa siswa. Yang pertama, mereka ternyata hampir seluruh siswa kita itu dari kena dampak broken home. Yang kedua, dampak dari pembulian. Yang ketiga, dampak dari penggunaan media sosial yang kurang tepat, sehingga mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, aturan agama, aturan-aturan yang telah kita sepakati. Oleh sebab itu, sebagai aksi nyatanya, saya telah mendedikasikan diri saya kepada siswa secara langsung, kepada orang tua, sehingga saya datangin orang tuanya, saya panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Bahkan sekarang saya melakukan aksi nyata, yaitu rapat atau berdiskusi dengan kepala sekolah SMP Negeri 14 Bengkulu Utara. Ibu, izinkan saya menyampaikan aksi nyata yang saya lakukan yang berjudul Upaya Guru Rapelesia dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMP Negeri 14 Bengkulu Utara. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, hal yang kita lakukan ketika menghadapi anak-anak, hal yang pertama harus kita tahu adalah karakteristiknya, karakter mereka masing-masing. Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Mereka memiliki karakter unik yang tidak bisa disamakan. Jadi ketika mereka memiliki masalah, kita tidak bisa pukul rata. Misalkan anak si A melakukan kesalahan, si B melakukan kesalahan, kita harus memiliki treatment yang berbeda untuk mengatasinya. Jadi tidak bisa kita pukul rata cara menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Untuk menyelesaikan masalah mereka juga ada beberapa tahapan yang harus kita cari. Yang pertama, kita harus observasi. Observasinya apa? Kita harus mengamati profil si anak yang sedang bermasalah ini. Kita lihat dia dari kalangan mana, kebiasaan apa saja yang sering dilakukan, ekonomi keluarganya bagaimana, situasi kondisi keluarganya bagaimana. Itu harus kita amati terlebih dahulu agar kita dapat menyelesaikan masalah anak dengan bijak. Setelah kita melakukan observasi, Bu, kita harus melakukan yang namanya deep talk. Apa itu deep talk? Itu berbicara hati ke hati, ya. Yang saya tanamkan di sini adalah sifat kasih sayang. Kita harus membuat mereka nyaman, mereka mau bercerita dengan kita, mengadukan keluh kesah mereka, sehingga kita bisa dengan bijak memberikan solusi terbaik untuk mereka. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya sharing kepada orang tua jika permasalahan yang dihadapi anak tidak terselesaikan. Kita panggil orang tua dan kita tanyakan sama orang tuanya apa saja yang dilakukan oleh anaknya di luar sana, bagaimana peran orang tuanya, apa saja kesibukan orang tuanya, sehingga anak-anak ini memiliki permasalahan-permasalahan. Selanjutnya, ketika dengan orang tua juga tidak selesai, Bu, kita melanjutkannya dengan sharing kepada rekan kerja atau kesiswaan yang ada di sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak. Jika tidak menemukan solusi yang terbaik, baru kita kembalikan kepada kepala sekolah untuk memutuskan apakah anak ini masih bisa dididik atau tidak. Salah satu yang saya ajarkan agar anak itu memiliki karakter, saya singkat menjadi Taman Sifa. Apakah Ibu tahu Taman Sifa, Bu? Tahu, Pak. Ya, Taman Sifa itu singkatan dari Tabligh Amanah Sidik Fatona. Tabligh itu artinya menyampaikan. Kita harus menyampaikan kepada anak hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat mendidik, bukan sifat-sifat yang membuat anak menjadi drop atau menjadi trauma. Yang selanjutnya mengajarkan amanah, bagaimana anak itu diajarkan sedini mungkin untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya ada sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Ini yang harus ditanamkan kepada anak, bahwa sifat jujur adalah sesuatu yang harus ditanamkan dan tidak boleh hilang dari diri peserta didik. Jika itu hilang, maka anak ini tidak akan memiliki karakter yang baik. Selanjutnya, sifat
cerdas atau fatona. Sifat ini kita gunakan dengan cara memberikan asupan-asupan ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang mendidik mereka, baik itu secara teori maupun praktek. Itulah aksi nyata yang dapat saya sampaikan untuk upaya guru Raples dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 14 Bengkulu Utara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Langkah ke-6, refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Anjeni Faronita. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 14 Bengkulu Utara. Saya akan memberikan tanggapan terkait aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Abada. Menurut saya, aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Abada sangat luar biasa sekali, menambah ilmu dan wawasan saya, sehingga aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Abada layak untuk diterapkan di SMPN 14 Bengkulu Utara. Demikianlah tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.